Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, kesempatan lagi kesadaran. Karena banyak yang diberikan kesempatan tapi mungkin belum sadar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat serta salam tetap kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari buruknya kebodohan, gelapnya kejahiliaan, sehingga sampai kita di zaman di mana kita menikmati peradaban-peradaban yang maju dan juga ilmu-ilmu Islam seperti yang kita rasakan pada hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kita sudah masuk di pertengahan 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan pada tahun ini. Adalah sebuah keistimewaan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara banyaknya orang untuk bisa kembali bersua dengan bulan suci Ramadan. Bagi kita yang merasakan bulan suci Ramadan, ini adalah sesuatu yang sangat spesial, yang sangat jarang didapatkan oleh orang yang lain. Karena kalau misalnya kita mau sedikit flashback, kita mau sedikit mengira-ngira di waktu-waktu yang lalu, kita pasti banyak mendengarkan kata-kata dari kerabat kita, dari teman kita, dari kenalan-kenalan kita. Insya Allah di bulan Ramadan tahun depan saya mau berpuasa penuh, atau insya Allah di bulan Ramadan tahun depan saya mau beribadah lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat-niat yang datang tadi ini hanyalah niat yang keluar dari hati ataupun mulut seorang hamba. Lantas kita mengetahui bahwasannya kehendak semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari kita yang meniatkan untuk bisa masuk di bulan suci Ramadan ini, tapi Allah cukupkan umurnya. Lantas dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita lakukan ibadah tersebut hari ini. Atau ada yang diberikan kesempatan bisa masuk ke bulan suci Ramadan, tapi Allah titipkan sakit di badannya sehingga dia tidak bisa maksimal untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan suci Ramadan. Atau ada yang diberikan kesehatan, dimasukkan ke dalam bulan suci Ramadan, tapi Allah titipkan banyak sekali kesibukan-kesibukan dunia yang melalaikannya sehingga dia tidak bisa beribadah dengan khusyuk. Dia juga banyak sekali meninggalkan perkara penting dari ibadah yang seharusnya dilaksanakan ketika bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sadar dan paham bahwasannya bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita dalam beberapa hari lagi. Oleh karena itu seharusnya kita juga sadar dan paham bahwasannya momentum ini harus kita gunakan dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena belum tentu Allah berikan kesempatan yang sama di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, usikum wa iyaya nafsi, marilah kita bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan adalah bulannya dilipat gandakan pahala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dibarengi dengan ibadah, berarti dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertaqarrub ila Allah adalah salah satu hal yang esensial yang perlu kita kerjakan di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu sadar bahwasannya barang siapa di antara kita yang senantiasa mengusahakan dirinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa membalas usaha tersebut dengan usaha yang lebih besar. Allah juga mau mendekatkan diri kepada kita, kepada hamba-hambanya, sebagaimana yang Allah katakan dalam hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, "Man taqarraba minni shibran, taqarrabtu minhu zira'an,
Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejauh 1 jengkal tangan, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sejauh 1 hasta atau 1 lengan tangan. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejauh 1 hasta atau lengan tangan, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya sejauh 1 rentang tangan. Wa man atani yamshi ataituhu harwa. Dan barang siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari. Maka sebagaimana usaha-usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang lebih besar. Betapa tidak bersyukurnya kita seorang hamba kalau Allah selalu ingin dekat dengan kita, tapi kita senantiasa ingin jauh darinya. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, bulan yang dikatakan dilipat gandakan pahala di dalamnya. Seharusnya kita manfaatkan. Jangan sampai bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ini terlewatkan tanpa ada kesadaran. Kalau mungkin di hari-hari sebelumnya kita kurang maksimal beribadah, tidak ada kata terlambat, maka hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan beribadah dengan sekhusyuk-khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang penting di bulan suci Ramadan, disunnahkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Apa itu? I'tikaf di masjid. Bagi mereka yang sehat, mampu, apalagi masjid kita ini masjid di tengah-tengah rumahnya kita. Kalau misalnya memang mampu, maka kerjakan i'tikaf tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan sampai ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil keutamaan tersebut. Kalau kita bisa mengerjakan, maka kerjakan. Kalau misalnya kita bisa berikan yang terbaik di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, tidak ada pertanyaan lain selain kenapa tidak kita gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain menjadi bulan yang penuh dengan dilipat gandakannya pahala, bulan suci Ramadan juga adalah bulan yang dipenuhi dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintakan ampun segala dosa, segala kekhilafan dan kesalahan yang telah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Maka Allah berikan kita ampun, maghfirah. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat lembut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian sesungguhnya pasti akan mengerjakan dosa dan kesalahan di malam dan siang hari. Pasti ada kesalahan. Fa ana aghfiru dzunuba wal ubali. Tapi ingat bahwasannya aku adalah pengampun dosa. Setelah kalian mintakan ampun dosa tersebut, fala ubali, maka aku tidak akan menghiraukan dosa-dosa yang telah kalian mintakan ampun. Fastaghfiruli aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan kita punya keinsafan, kesadaran bahwasannya kesempatan dibukakan seluas-luasnya kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita tidak ambil kesempatan tersebut, melipat gandakan pahala dan juga mendapatkan ampunan dari dosa yang telah kita lakukan di masa-masa lampau. Mudah-mudahan Allah buatkan kita menjadi pemenang sampai akhir bulan suci Ramadan. Lantas kita istiqomahkan ibadah-ibadah yang sudah kita dawamkan selama bulan suci Ramadan, bahkan saat keluar dari bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلاة سنة التراويح جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
لله رب العالمين